Semangat pagi untuk kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPS 2. Saat ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Materi ini salah satu materi yang sering keluar dalam ujian nasional atau ujian nasional berbasis komputer. Tujuan kita mempelajari ini agar siswa-siswi ibu memahami bagaimana surat lamaran pekerjaan dan juga siswa kami mampu untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan, surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Surat ini berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Kita juga harus mengetahui unsur kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, bahasa yang baik. Yang ketiga, kata-kata yang sopan. Yang keempat, kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan. Kita juga harus mengetahui apa saja unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya, tempatnya Rantau Prapat, 10 Agustus 2020. Kita perhatikan, penulisan kota atau daerah itu wajib huruf kapital. Rantau Prapat berarti R-nya kapital. Begitu juga dalam penulisan bulan. Agustus, A-nya kapital. Yang kedua, lampiran dan hal. Contohnya, lampirannya 8 lembar, hal lamaran kerja. Saat menulis surat lamaran pekerjaan, lampiran dan hal titik duanya itu harus sejajar. Yang ketiga, alamat. Contohnya, yang terhormat titik, Kepala Bagian Personalia, PT John Sophie, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 21 Medan. Kita perhatikan, kalau menulis alamat surat, tidak perlu lagi memberikan kepada yang terhormat, cukup yang terhormat, Kepala Bagian Personalia. Begitu juga dalam penulisan PT atau CP, P kapital, T kapital, itu tidak boleh ada tanda titik, PT titik, itu salah. Begitu juga dengan CP, C, C kapital, V kapital, tidak boleh ada tanda titik. Jalan boleh disingkat, boleh tidak. Misalnya, JLN titik, Jenderal titik Ahmad Yani. Penulisan alamat wajib huruf kapital. Selanjutnya, unsur surat lamaran pekerjaan nomor 4, salam pembuka. Dengan hormat. Nah, kalau menulis dengan hormat, wajib ada tanda koma di belakang kata hormat. Yang kelima, alinea pembuka. Contohnya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas tanggal 28 Juli 2020 dan seterusnya. Jika kita menerima informasi atau mendapat informasi serta menemukan lowongan pekerjaan di media cetak, itu wajib nama surat kabarnya wajib huruf kapital dan digaris bawahi Kompas, K-nya kapital, atau Analisa, A-nya kapital, digaris bawahi. Yang keenam, isi. Di dalam isi surat ada 3 bagiannya, identitas. Contohnya, nama, titik 2 Johnson, SSI, titik koma, tempat, tanggal lahir. Nah, kita perhatikan penulisan tempat, tanggal lahir
itu wajib ada tanda koma, tempat, koma, tanggal lahir. Harus bisa memisahkan tempat dengan tanggal lahir. Itulah fungsi tanda koma. Pendidikan titik 2, alamat titik 2. Kita perhatikan di dalam identitas, nama, tempat, koma, tanggal lahir, pendidikan, alamat, itu wajib huruf kecil. Kalau bagiannya wajib huruf kapital. Di dalam isi surat ada juga maksud dan tujuan. Nah, apa tujuan kita menulis surat lamaran pekerjaan? Yang ketiga, menyatakan lampiran. Contohnya, fotokopi ijazah S1 1 lembar, titik koma. Kenapa ada titik koma? Itu menunjukkan pemberian surat bagian-bagian berikutnya. Kedua, fotokopi kartu tanda penduduk 1 lembar, titik koma. Nah, kita perhatikan penulisan fotokopi itu wajib ditulis serangkai. Itulah kata bakunya. F bukan P. Pas foto, PASFOTO, tidak boleh pas spasi foto. Itu harus serangkai atau digabung. Itulah kata bakunya. Unsur surat lamaran pekerjaan berikutnya adalah penutup. Contoh, demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak, strip Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Inilah yang benar. Bapak dan Ibu wajib huruf kapital. Komanya harus diberi. Harus bisa memisahkan Bapak Ibu dengan saya. Yang kedelapan, salam penutup. Contohnya, hormat saya. Di hormat saya, di belakang kata saya wajib ada tanda koma. Kesembilan, tanda tangan dan nama lengkap. Contohnya, buka kurung tanda tangan kita, kemudian nama lengkap kita, Johnson Marpaung, S.SSI. Ibu juga memberikan contoh soal surat lamaran pekerjaan, soal UN atau UNBK. Nah, kita cermati kalimat berikut. Atas perhatiannya, saya tidak akan pernah lupa berterima kasih terhadap Bapak atau Ibu. Perbaikilah kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah. Nah, di antara opsi A, B, C, D, E, yang mana yang paling tepat? Kita perhatikan A. Atas perhatiannya, itu tidak sopan. Opsi B, atas perhatiannya, juga tidak sopan. C, atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak itu berlebihan. Berterima kasih banyak. Opsi D, atas perhatiannya, tidak sopan. Saya ucapkan, tidak ucapkan, tetapi mengucapkan. Berarti yang tepat adalah E, atas perhatian Bapak, strip Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Soal UNBK yang kedua. Nah, cermatilah penggalan surat berikut ini. Pemberian identitas yang tepat untuk melengkapi surat lamaran tersebut adalah, nah, kita perhatikan ketika Ibu menjelaskan identitas, nama, tempat, koma, tanggal lahir, alamat, itu wajib huruf kecil. Nah, perhatikan opsi. Opsi mana aja yang wajib huruf kecil? Antara opsi C dengan opsi E. Yang lainnya berarti salah. Berarti kita tinggal memahami opsi C dan opsi E, yang mana yang paling tepat. Opsi C, kita perhatikan, Isnaidi, S titik T kapital. Nah, titik koma. Nah, kita perhatikan di opsi E, hampir sama namanya, tepat. Opsi B, nah, kita perhatikan di opsi E, Jalan Mulia Usada 6, Riau, titik koma. Nah, titik koma tidak perlu lagi ditulis. Yang tepat adalah opsi C. Alamatnya Jalan Mulia Usada 6, Riau, titik. Terima kasih. Semangat belajar untuk siswa-siswi Ibu dari kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPS 2. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh chat Ibu Sofi.